kamu mahasiswa yang lagi nyusun skripsi dan bingung cara bikin daftar isi? Yuk nonton tutorial ini biar skripsi kamu gak kena revisi. Nah, tapi sebelum kamu bikin daftar isi, kamu harus tahu dulu nih cara bikin multi level list otomatis. Di sini kita akan tutorial bagaimana cara membuat multi-level list otomatis. Pertama itu ada di page home, kemudian pilih menu multi-level list. Dan kita pilih hal satu di sini. Nah, kemudian di sini kita harus edit dulu di define new multi-level list. Pertama itu untuk level satu itu untuk membuat bab. Nah, di sini kita pilih level satu, kemudian link levelnya itu di heading satu, kemudian level to show-nya juga level satu. Nah, kemudian di enter formatting ya, kita hapus dulu semuanya. Kemudian karena kita ingin membuat bab, maka kita tulis dulu bab, lalu spasi. Kemudian di number style-nya kita pilih angka Romawi, karena biasanya bab itu menggunakan angka Romawi. Nah, kemudian di follow number-nya itu pilih nothing. Kemudian untuk level 2, kita itu akan membuat subbab. Maka di sini klik levelnya itu level 2, kemudian link levelnya juga heading 2, dan di level to show-nya level 2 juga. Kemudian di enter formatting-nya kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita include level, itu level satu, kemudian titik, lalu kita masukkan number style-nya. Karena pada subbab itu menggunakan angka biasa, maka kita pilih angka biasa. Namun di sini masih ada angka Romawinya. Maka cara mengubah menjadi angka biasa itu dengan menekan legal style numbering. Maka akan berubah menjadi angka biasa. Kemudian follow number-nya itu pilih yang space. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membuat sub-subbabnya. Di quick levelnya itu level 3. Dan di link levelnya kita pilih heading 3. Kemudian di level to show-nya level 3 juga. Kemudian di enter formatting-nya kita hapus semua dulu. Dan kita include level number-nya. Yang pertama kita pilih level satu dan titik. Kemudian kita include level lagi di level 2. Kemudian titik lagi. Baru kita masukkan number style-nya. Itu di angka yang biasa. Nah, karena di sini masih ada angka Romawi juga, maka kita pilih legal style number lagi. Itu akan berubah menjadi angka biasa. Kemudian di follow number-nya kita pilih space. Nah, di sini sudah jadi untuk level satu, level 2, dan level 3 untuk bab, subbab, dan sub-subbab. Sekarang kita bisa langsung coba saja. Misalkan di sini kita mau bikin bab, berarti kita klik heading 1. Nah, nanti akan muncul otomatis seperti ini. Berarti kalau subbab kita klik heading 2. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tes juga untuk sub-subbab, ya berarti klik heading 3. Dan kita coba untuk di bab 2, kita klik heading 2 lagi, maka dia akan otomatis. Nah, sekarang kita coba kasih judulnya. Misalkan di sini pendahuluan. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini tuh nggak sesuai sama aturan. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengaturnya lewat modify. Jadi di sini kalian tinggal klik saja bab yang kalian mau, lalu kalian klik kanan heading 1, lalu kalian klik modify. Nah, nanti setelah muncul di sini, kalian pilih saja font yang kalian inginkan. Misalnya Times New Roman, lalu ukurannya itu 12. Kasih bold, lalu kasih warna hitam. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, dan ini akan langsung otomatis juga ke seluruh bab. Sekarang kita atur juga untuk yang subbab. Misalkan di sini kita tulis latar belakang. Nah, berarti klik kanan di heading 2, lalu klik modify, lalu ini sudah Times New Roman 12, bold, lalu warnanya juga hitam. Lalu klik OK. Nah, ini juga akan otomatis. Kita coba untuk yang sub-subbab, berarti kalian pilih yang heading 3, klik kanan, modify, lalu pilih lagi Times New Roman 12, bold, dan warnanya hitam. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini sudah otomatis ya, teman-teman. Nah, tapi di sini babnya itu masih di rata kiri. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan modify tadi lagi. Dengan cara klik kanan, lalu kalian modify, lalu jadi khusus untuk bab ini tuh, kalian pilih yang rata tengah. Oke. Nanti lalu klik OK. Nah, nanti akan otomatis semua bab itu akan rata tengah. Nah, karena di sini pendahuluannya masih sebaris dengan bab 1, jadi kita harus ke bawahin. Nah, tapi ke bawahnya itu gak bisa langsung enter, karena ketika kalian enter, nanti akan otomatis membuat bab baru. Oleh karena itu, kalian harus pakai shift dan enter. Oke, cukup sekian tutorial untuk membuat multi-level list otomatis. Semoga membantu. Oke, di langkah kedua kita akan membuat list atau caption untuk daftar gambar. Nah, tujuan kita membuat caption ini agar nanti saat dimasukkan, misalnya kita ingin memasukkan ke menu references dan kita ingin memasukkan table of content untuk daftar gambar dan daftar tabel, nanti langsung tertulis otomatis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita klik pada gambar, pada bab 2 di sini, kita klik kanan, lalu kita pilih menu insert caption. Nah, karena di sini formatnya masih gambar 3.1 atau dari kalian masih formatnya figure, kita klik menu new label. Kita ganti dulu formatnya karena sesuai dengan pedoman Unpad dan di sini bab 2, kita ganti formatnya itu jadi gambar 2 titik. Satunya kemana, satunya akan otomatis terlist pada menu caption. Kita klik OK. Nah, kita langsung otomatis gambar 2.1. Kita klik OK, lalu kita isi keterangan gambarnya. Misalnya depresi pada remaja. Nah, kan formatnya ini masih beda. Maka kita harus mengubah nih format ini. Kita blok dulu caption ini semua. Lalu arahkan kursor ke ini ya, ke bagian form, terus ke menu style. Kita klik ini ya, keterangan di bawahnya. Terus kita buat style baru atau create a style. Nah, kita pilih menu modify. Oh, kita ganti dulu namanya. Misalnya kayak caption 4.
Nah, seperti ini. Lalu kita klik modify. Kita sesuaikan. Misalnya kita ingin membuat fontnya itu menjadi Times New Roman. Ukurannya itu 12. Warnanya juga hitam. Nah, kita matikan opsi italic. Kita klik OK. Nah, di sini langsung ke ini nih, ke save formatnya caption untuk kata sudah ada. Nah, kita scroll ke bawah, kan ini ada gambar lagi. Kita tidak perlu membuat kayak tadi, seperti kita tidak perlu membuat list seperti tadi. Kita hanya perlu copy pada gambar 2.1 ini. Lalu kita letakkan di bawah gambar sini. Paste. Nah, kita hanya perlu mengganti keterangannya. Misalnya adalah hubungan depresi dengan otak. Lalu kita blok lagi seperti tadi. Kita klik kanan dan kita pilih opsi update field. Maka list gambar akan otomatis terupdate. Nah, yang tadinya 2.1 sekarang jadi 2.2. Selanjutnya kita maju ke bab 3. Karena di sini juga ada gambar. Nah, karena formatnya tadi bukan 2.2, karena di sini bab 3, kita perlu membuat caption baru. Kita masuk ke opsi seperti tadi, insert caption. Kita klik new label, kita tulis gambar 3 titik. Lalu OK dan OK. Misalnya di sini diagram survei. Nah, untuk menyesuaikan formatnya, kita tidak perlu membuat format baru seperti tadi, karena di sini sudah tersave, kita langsung klik saja di sini. Nah, langsung nih formatnya berubah sesuai dengan ketentuan gambar 3.1 diagram survei. Lalu akan dilanjutkan dengan membuat caption tabel oleh Sean. Untuk membuat daftar tabel sebenarnya tidak terlalu beda dengan daftar gambar. Pertama kita klik ini, klik kanan, terus kita pilih opsi ini, insert caption. Kalau misalnya di label belum ada untuk tabel 2, kita bisa membuatnya di sini di new label. Karena ini di bab 2, kita akan membuat tabel 2 titik. Nah, tabel tabel chapternya akan berubah jadi 2.1. Terus kita bisa merubah posisinya dengan above atau below. Karena kita di sini menggunakan opsi above, kita akan pilih ini. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan style ini, chapter 4. Kita tinggal mengisi deskripsinya, misalnya survei pada kota. Setelah itu, kita tidak perlu membuat lagi, kita hanya tinggal copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini di atas lagi. Kita tinggal ngeblok lagi. Terus kita update field. Setelah update field, akan berubah tabelnya menjadi 2.2. Terus kita ubah lagi deskripsinya sedikit jadi survei pada kota. Dan kita akan ke bab 4. Nah, karena ini sudah beda bab, kita tidak bisa menggunakan tadi copy lagi. Jadi kita klik lagi, klik kanan, insert section, karena kita belum ada buat tabel 4, kita buat new tabel, tabel 4 titik. Nah, tabel sectionnya kan belum pilih 4.1, terus kita akan pilih above. Nah, setelah itu, kita akan pilih style chapter 4, dan kita akan isi lagi deskripsinya, misalnya distribusi data remaja. Nah, dan itu cara membuat chapter pada daftar gambar dan daftar tabel. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu penomoran halaman. Di sini udah ada contoh skripsi dummy yang kami punya, yang bagaimana harus membuat nomor halaman itu. Yang pertama, kita harus memastikan tidak ada next page pada skripsi ini. Caranya bisa ke fitur home, lalu ke show or hide, dan di sini akan terlihat paragraf-paragraf yang disusun di skripsi ini. Dan di sini kami tidak ada next page. Nah, kita memulai penomoran halaman yang pertama dengan menghilangkan semua fitur different first page. Nah, gimana tahu kalau different first page yang ada di skripsi ini ada atau tidak? Itu dengan bisa menekan 2 kali di pojok bawah, dan ini masuk ke header and footer, dan di sini ada different first page. Kalian bisa matikan terlebih dahulu yang hidup gitu. Kalian bisa cek di semua halaman yang kalian punya, dan ini salah satu contoh yang sudah mati, different first page-nya tidak dicentang. Tiap awal halaman, baik pembukaan dan bab, harus diketik next page terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengetik lembar paling awal, seperti sebelum kata ini, lalu ke layout, ke bricks, dan pilih next page. Lalu di bab 1 juga, layout, bricks, next page. Sampai di isi bab kalian. Kalau kalian ada 5 bab, sampai di bab 5. Lalu kita akan masuk ke penomoran
halaman. Kita bisa masuk di halaman kedua, yaitu setelah cover, tekan 2 kali bagian bawah, sehingga masuk ke header and footer, pilih page number, bottom of page, pilih plain number 2. Nah, akan muncul nomor halaman baik di cover, angka 1, dan seterusnya. Tapi di sini kita akan membuat angka Arab menjadi angka Romawi. Caranya dengan memblok angka 2 ini, lalu ke page number, pilih format page number, dan number formatnya pilih yang I, II, III. Dan page numberingnya pilih yang start at 1. Klik OK. Sudah terlihat dari halaman yang kedua, kata pengantar ini sudah menjadi nomor halaman I. Dan bagaimana untuk yang di cover? Kita harus menghilangkan nomor halaman yang ada di cover ini dengan cara memblok nomor 1 ini, dan di header dan footer kalian harus memilih different first page. Gitu kan? Dan akan menghilang nomornya. Begitulah cara untuk menghilangkan nomor di cover dan untuk mengubah angka Arab menjadi angka Romawi. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu untuk mengubah format di bab 1 sampai seterusnya. Jadi, yang pertama itu, masuk saja ke halaman bab 1, lalu menghentikan dulu semua link to previous di bagian header dan footer. Caranya seperti ini. Tekan 2 kali di bagian bawah, lalu link to previous-nya matikan. Begitu juga dengan bagian header. Lalu selanjutnya di bagian ini, centang bagian different first page. Seperti ini, nomornya akan menghilang. Menambah dulu nomornya bagaimana caranya? Dengan melakukan page number, lalu ketik bottom of page, dan ketik yang plain number 2. Setelah itu, angkanya akan muncul, dan formatnya jika masih yang lama, harus di start at 1. Setelah itu, link to previous-nya harus dinonaktifkan kembali. Di bagian halaman bab 1, angkanya sudah benar ada di tengah. Namun di bagian isi, angkanya harus ada di pojok kanan atas. Bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya itu seperti ini. Ketik saja nomor 2 di sini. Tinggal dihapus saja di bagian nomor 2-nya. Lalu ketik di atas, tambah lagi page number, kali ini di bagian top of page. Bagian top of page ini, pilih plain number 3. Setelah plain number 3-nya dipilih, maka akan tercantum nomor 2 di bagian atas, dan yang sebelumnya nomor 1 tetap di bagian bawah. Untuk selanjutnya, di bab selanjutnya, ini harusnya ada di bagian bawah, karena dia ini merupakan bagian dari bab. Bagaimana cara mengubahnya? Sekarang tinggal klik saja bagian ini 2 kali, bagian di nomor yang ingin dipindahkan, lalu nyalakan different first page. Maka nomor di bagian bab akan tercantum di bawah halaman. Untuk seterusnya, bagian halaman itu akan tetap berada di pojok kanan atas. Dan begitu seterusnya prosedur untuk ke bab-bab yang selanjutnya. Sekian tutorial penomoran dari kami. Semoga bermanfaat, dan sekarang akan dilanjutkan ke pengisian daftar fisik dan daftar lampiran serta daftar gambar. Baik, setelah semua langkah-langkah yang sebelumnya sudah dilakukan, maka selanjutnya kita akan melakukan daftar isi otomatis. Yang pertama, kita ke reference. Setelah itu, kita klik table of contents. Lalu klik automatic table 1. Nah, kemudian di sini daftar isi otomatis telah ada. Di sini teman-teman bisa langsung mengedit sesuai dengan skripsi panduan Unpad. Kemudian untuk
editan yang teman-teman inginkan, teman bisa menggunakan ruler sebagai spasi, kemudian juga menggunakan fonts dan ukuran yang diinginkan. Baik, jadi ini kurang lebih daftar isi yang sudah kita sesuaikan dengan panduan Universitas Padjadjaran. Di sini kita bisa lihat kalau ada heading 1, heading 2, dan juga heading 3 yang tersedia. Oke, teman-teman kan tadi sudah membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat daftar gambar secara otomatis juga. Langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu ada pencet Insert Table of Figures. Kemudian, teman-teman cari caption label yang telah dibuat tadi sebelumnya. Tadi kan kita melampirkan gambar di bab 2. Selanjutnya kita pencet di gambar 2. Kita klik OK. Dan langsung akan muncul. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar berikutnya. Tuh, kita juga melampirkan di gambar 3. Kita pencet juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada spasi. Teman-teman bisa memencet tombol delete pada keyboard. Selanjutnya, teman-teman juga bisa membuat daftar tabel secara otomatis. Langkahnya sama seperti daftar gambar tadi. Kita pertama klik Insert Table of Figures. Selanjutnya, cari caption label yang berupa tabel yang telah kita buat tadi sebelumnya. Tabel 2, karena dilampirkan di bab 2. Kemudian klik OK. Sudah terlampir secara otomatis. Selanjutnya, lakukan hal yang sama juga di tabel 4, karena tadi kita juga melampirkan tabel di bab 4. Klik OK. Sama, ini juga akan ada spasi karena berbeda bab. Oleh karena itu, kita bisa melakukan klik delete pada keyboard. Langkah pertama, teman-teman perlu mendownload Mendeley Desktop. Pertama-tama, teman-teman buka dan cari ke Google, ketik di kolom pencarian download Mendeley Desktop. Setelah itu, pilih paling atas yang dari mendeley.com. Kemudian, klik tombol download Mendeley Desktop for Windows, tunggu proses download hingga selesai, dan biasanya akan muncul di pojok kiri bawah browser. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik filenya untuk lanjut ke proses instalasi. Setelah file terbuka, akan muncul notifikasi dan teman-teman tinggal klik yes. Lalu, lanjutkan dengan klik next, dan install seperti biasa. Tunggu sampai proses instalasi selesai, dan setelah itu klik finish. Langkah ketiga, login atau daftar akun. Kemudian, teman-teman buka aplikasinya. Kalau sudah punya akun, langsung login saja. Tapi kalau belum punya, teman-teman bisa klik register untuk daftar akun terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akun, jadi saya langsung login ya. Setelah berhasil login, akan terlihat status not installed pada bagian Word plugin. Itu artinya, plugin Mendeley belum terpasang di Microsoft Word. Lalu, teman-teman klik tombol install now dan pilih yes saat muncul izin. Selanjutnya, tunggu beberapa detik hingga statusnya berubah menjadi installed. Itu tandanya plugin Mendeley sudah terpasang dan siap digunakan di Word. Lalu, klik close. Setelah itu, teman-teman buka aplikasi Microsoft Word, lalu masuk ke tab Preference di bagian atas. Nah, karena tadi kita sudah memasang Mendeley-nya, maka akan ada tab khusus Mendeley. Setelah itu, teman-teman buka aplikasi Mendeley. Selanjutnya, teman-teman bisa mulai menambahkan referensi jurnal yang akan teman-teman gunakan. Klik icon Add File di bagian atas menu bar. Lalu, pilih jurnal. Misalnya, aku memilih 3 jurnal. Kemudian, apabila sumber referensi yang teman-teman akan gunakan sudah muncul seperti ini, maka referensi siap digunakan untuk disitasi. Kemudian, teman-teman buka aplikasi Word, lalu klik tab Reference, lalu klik bagian Style untuk memilih gaya kutipan yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan, misalnya style apa, atau style yang lainnya. Di sini, aku mau nyobain apa style, lalu pilih kalimat yang ingin diberi citasi, lalu klik Insert Citation. Lalu akan muncul pop-up, dan teman-teman klik Go to Mendeley. Lalu teman-teman pilih sumber referensi yang akan teman-teman gunakan, lalu klik Cite, lalu citasi akan muncul otomatis seperti ini. Apabila teman-teman ingin menggunakan style lain, misalnya Vancouver, teman-teman tinggal ganti aja di bagian style, lalu klik Vancouver. Lalu dia akan muncul citasi Vancouver style seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa gunakan citasi ini pada teks lain dengan cara yang sama. Jika semua kutipan sudah dimasukkan dan karya tulis teman-teman sudah selesai, sekarang waktunya untuk membuat daftar pustaka. Pertama, di bagian akhir tulisan, ketik dulu judul daftar pustaka, kemudian klik Enter, kemudian klik icon Insert Bibliografi di atas ini. Lalu, secara otomatis, semua referensi yang teman-teman gunakan akan tersusun rapi dan alfabetis. Ini dia hasil untuk Vancouver Style. Apabila teman-teman akan menggunakan apa style, maka kita langsung ubah saja pada icon Style menjadi apa style. Lalu dia akan berubah otomatis menjadi apa style seperti ini. Jangan lupa untuk blok semua tulisan, lalu ratakan penulisan seperti ini.
Nah, itulah cara lengkap mulai dari cara membuat multi-level list dan heading sesuai panduan skripsi Unpad, membuat daftar dan tabel, memberi halaman yang baik dan benar, membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis, serta instalasi Mendeley, hingga membuat citasi dan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Dengan langkah-langkah ini, teman-teman bisa membuat skripsi yang lebih terstruktur, rapi, dan sesuai standar akademik. Terima kasih sudah menyimak Zoom kelas gratis hari ini terkait tata cara penulisan skripsi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.